warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun yang saya hormat Ibu Sekolah SD 1 Bulu Sari, yang saya hormati Bapak dan Guru Negeri 1 Bulu Sari. Alhamdulillah, terima kasih izinnya Ibu dan juga waktu dan Ibu semua. Dan marilah kita ucapkan karena kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul di Negeri 1 Bulu Sari. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Ustadzul Hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, di sini saya akan melakukan diseminasi budaya positif di sekolah. Perkenalkan, saya Heni Dwi Jayanti dari SD Negeri 1 Bulu Sari, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Lampung Tengah. Budaya positif di sekolah ini merupakan modul 1.4 dari guru penggerak. Nah, budaya positif di sekolah itu ada 6 konsep inti ya. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ketiga, keyakinan atas. Keempat, kebutuhan manusia dan dunia berbatas. Kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam, penerapan segitiga. Yang pertama yaitu disiplin. Makna disiplin. Jadi disiplin itu asal dari masalah. Asal dari kata ini konotasi disiplin. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil bergotong royong dan kreatif. Kedua yaitu konsep mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Menurut teori motivasi perilaku manusia itu ada 2 macam. Yang pertama yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, motivasi internal inilah tujuan dari motivasi eksternal datangnya dari luar. Nah, kalau motivasi internal itu untuk menghargai. Saya akan menjadi orang. Nah, kemudian apa bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman itu akan menyakiti murid, tapi kalau konsekuensi itu dibuat murid itu tidak nyaman. Tapi kalau restitusi, murid itu akan mendapatkan penguatan. Restitusi itu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ciri-ciri hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman itu ciri-cirinya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Sedangkan kalau disiplin dalam bentuk konsekuensi itu ciri-cirinya 1. Mudah terencana atau sudah disepakati. Kemudian sedangkan restitusi yaitu ciri-cirinya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya kan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari kenyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan.
Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang menjadi tindakan. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian penghargaan, ya, jadi penghargaan itu kita selama ini menilainya bagus ya, supaya anak itu semangat. Padahal penghargaan itu sebenarnya sama dengan hukuman, karena dia nanti akan tidak akan melakukan itu kalau tidak ada penghargaan. Jadi bahwa penghargaan berlaku dengan hukum dalam arti meminta atau seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang minta atau meminta. Dorongannya eksternal, bukan internal, bukan dari dirinya, dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, dampaknya ini akan pengaruh pada jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian konsep yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Nah, kenapa sih kok keyakinan kelas, bukan peraturan kelas saja? Seperti ini misalnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau kita hanya mematuhi peraturan, kita akan memakai helm itu dari motivasi eksternal saja, hanya mematuhi peraturan saja. Tetapi kalau kita memiliki motivasi internal dari dalam diri, kenapa sih pakai helm? Supaya kita mendapat keselamatan, seperti itu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu kalau hanya menjalankan peraturan, ya kita motivasinya hanya dari luar saja, bukan dari dalam. Tidak meyakini bahwa melaksanakan peraturan 3M itu memberikan kita perlindungan, seperti itu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kemudian dalam pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalnya bentuk positif itu tidak dengan kata dilarang, jangan, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, berikut contoh perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan, contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelas itu tanggung jawab. Jadi dimana kalau peraturan itu kan memaksa, kembalikan buku ke tempatnya. Kalau dia yakin akan keyakinan kelas, kita sudah membuat keyakinan kelas tentang tanggung jawab, anak itu akan termotivasi secara intrinsik. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Kemudian konsep yang keempat, konsep inti yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan, kemudian kedua cinta dan kasih sayang, 3 kebebasan, 4 kesenangan, dan 5 kekuasaan. Nah, kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, contohnya seperti ini. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Nah, merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Ambar di atas, dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut untuk mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Contohnya, misalnya Doni melakukan hal tersebut karena dia lapar, berarti dia sudah memenuhi kebutuhan untuk hidup. Tapi kalau Doni melakukan itu merebut
bekal temannya itu hanya untuk iseng, berarti kebutuhan hidup Doni itu adalah mencari kesenangan. Terus kalau misalnya alasan Doni merebut bekal tersebut karena dia supaya temannya takut, berarti kebutuhan dasar Doni adalah kekuasaan, seperti itu. Nah, kemudian konsep selanjutnya yaitu restitusi. 5 posisi kontrol. Itu ada 5. Yang pertama yaitu penghukum, kedua merasa bersalah, yang ketiga yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Dari kelima ini diharapkan kita mampu menduduki posisi kontrol sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, untuk memahami 5 posisi kontrol, kita saksikan video berikut. Penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat dikontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah. Nah, Bapak Ibu, kesimpulan dari video tadi yaitu 5 posisi kontrol sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan dari seluruh warga sekolah. Kemudian konsep yang ke-6 yaitu segitiga restitusi. Bagaimana kita menerapkan dari segitiga restitusi ini? Jadi segitiga restitusi itu terdiri dari langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Di mana teori kontrolnya yaitu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian semua perilaku memiliki alasan. Kemudian kita semua memiliki motivasi internal. Nah, berikut video untuk memahami kita bagaimana penerapan segi restitusi itu. Ini adalah satu proses dialog yang dijalankan menulis telah menaikkan keyakinan. Nah, demikian Bapak Ibu, setelah kita menyaksikan video tadi, kesimpulannya adalah segitiga restitusi itu sebagai upaya-upaya yang dapat kita lakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Nah, demikian Bapak Ibu, semoga diseminasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Right.